Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode Surah Nabawiyah kali ini kita akan menjelajahi bagaimana agama dan kehidupan keagamaan di Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Jangan lewatkan pengetahuan penting ini tentang latar belakang keagamaan Arab sebelum Islam. Mayoritas bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW mengikuti dakwah Nabi Ibrahim, mengikuti dakwah Nabi Ismail, yang intinya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dan memeluk agamanya. Seiring waktu bergulir sekian lama hingga banyak di antara mereka yang mulai melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Sekalipun begitu masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Nabi Ibrahim. Hingga kemudian muncul Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Dia awalnya tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat baik, mengeluarkan sedekah dan respek terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan hampir-hampir mereka menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Kemudian dia mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik dan benar, sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Maka dia pulang sambil membawa hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk berbuat persekutuan terhadap Allah. Orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Berhala mereka yang terdahulu adalah Manat yang ditempatkan di Mushallal di tepi Laut Merah di dekat Qudait. Kemudian mereka membuat Lata di Taif dan Uzza di Wadi Nakhla. Inilah tiga berhala yang paling besar. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat Hijaz. Dikisahkan bahwa Amr bin Luhai mempunyai pembantu dari jenis jin. Jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nom, Wud, Suwa', Yaguth, Ya'ud, dan Nasr terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana dan mengangkutnya, lalu membawanya ke Tihamah. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Akhirnya berhala-berhala itu kembali ke tempat asalnya masing-masing. Sehingga setiap kabilah dan di setiap rumah hampir pasti ada yang mempunyai berhala. Mereka juga memenuhi Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Beliau kemudian menghancurkan berhala-berhala itu hingga runtuh semua, lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Nabi Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amr bin Luhai. Sementara orang-orang mengira apa yang diciptakan Ammar itu adalah sesuatu yang baru dan baik, serta tidak mengubah agama Nabi Ibrahim. Adapun di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah, yang pertama mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya, berkomat kamit di hadapannya, meminta pertolongan tatkala menghadapi kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan, dan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekitar berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Yang ketiga, mereka bertakarub dengan menyajikan berbagai macam korban, menyembelih hewan piaraan dan hewan korban demi berhala dan menyebut namanya. Yang keempat, jenis takarub yang lain mereka mengkhususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala. Dan juga dikhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang piaraan mereka. Ada pula orang-orang tertentu yang mengkhususkan sebagian lain bagi Allah. Yang pasti mereka mempunyai banyak sebab untuk memberikan sesaji kepada berhala yang tidak akan sampai kepada Allah. Dan apa yang mereka sajikan kepada Allah hanya sampai kepada berhala-berhala mereka. Yang kelima, di antara jenis takarrub yang mereka lakukan ialah dengan bernazar, menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala. Yang keenam, ada pula al-bahirah, as-sa'ibah, al-wasilah, al-hami yang diperlakukan sedemikian rupa sebagai berhala.
Ibnu Ishaq berkata al-bahira anak as-sa'ibah, yaitu onta betina yang telah beranak 10, yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai anak jantan. Onta ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, dan susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan lagi anak betina, maka telinganya harus dibelah. Setelah itu ia harus dilepaskan secara bebas bersama induknya, yang juga harus mendapat perlakuan yang sama. Adapun al-waswilah adalah domba betina yang mempunyai 5 anak kembar, yang semuanya betina secara berturut-turut. Domba ini bisa dijadikan sarana taqarrub. Oleh karena itu mereka berkata, aku mendekatkan diri dengan domba ini. Tetapi jika setelah itu melahirkan anak jantan tidak ada yang mati, maka domba itu boleh disembelih dan dagingnya dimakan. Adapun al-hami adalah unta jantan yang sudah membuntingi 10 anak betina secara berturut-turut tanpa ada jantannya. Unta seperti itu tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya. Harus dibiarkan lepas dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Sa'id bin al-Musayyab telah menegaskan bahwa binatang-binatang ternak diperuntukkan bagi togut-togut mereka. Di dalam Sahih disebutkan secara marfu bahwa Amr bin Luhai adalah orang pertama yang mempersembahkan unta untuk berhala. Bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap berhala-berhalanya dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dan menghubungkan mereka kepadanya, serta memberikan manfaat di sisi Allah. Orang-orang Arab juga mengundi nasib dengan menggunakan anak panah. Anak panah itu ada 3 jenis. Yang pertama, jenis yang mempunyai tanda iya, dan satu lagi mempunyai tanda tidak. Mereka mengundi nasib dengan berkaitan dengan perbuatan yang dikehendakinya, seperti bepergian, menikah, atau lain-lainnya dengan menggunakan anak panah itu. Jika yang keluar tanda iya, mereka akan melaksanakannya. Dan jika yang keluar tanda tidak, mereka menangguhkannya hingga tahun depan dan berbuat hal serupa sekali lagi. Satu jenis lagi ada tanda air dan tebusan. Satu jenis lagi ada tanda dari golongan kalian atau bukan dari golongan kalian atau anak angkat. Jika mereka memperkarakan nasab seseorang, umpamanya mereka membawa orang itu ke hadapan Hubal sambil membawa 100 hewan kurban dan diserahkan kepada pengundi anak panah. Jika yang keluar tanda dari golongan kalian, maka orang tersebut merupakan golongan mereka. Dan jika yang keluar tanda bukan dari golongan kalian, maka orang tersebut hanya sebagai rekan persekutuan. Dan jika yang keluar tanda anak angkat, maka orang tersebut tak ubahnya anak angkat, bukan termasuk dari golongan mereka, dan juga tidak bisa didudukkan sebagai rekan persekutuan. Tak berbeda jauh dengan hal ini adalah perjudian dan undian. Mereka membagi daging korban yang telah disembelih berdasarkan undian tersebut. Terima kasih sudah menonton tentang materi Sirah Nabawiyah yang membahas tentang agama-agama sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Insya Allah untuk materi agama sebelum Nabi Muhammad diutus, kita akan melanjutkan minggu depan. Jazakumullahu khairan.